Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunci Hidup, tempat di mana Anda bisa mendapatkan bimbingan lengkap tentang berbagai tata cara ibadah dalam Islam. Di sini, kami menyediakan panduan sholat lengkap, perawatan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan, cara membersihkan najis, mandi junub, dan masih banyak lagi. Semoga konten yang kami sajikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan amalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mandi besar menurut syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidzakumullah, dalam literatur kitab fikih, tata cara bersuci menempati posisi pada bab pertama. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci merupakan kunci dalam keberagaman kita. Setiap umat Islam harus mengetahui tata cara bersuci, baik bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil, maupun hadas besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus salati tuhuru." Pembuka solat adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadas terbagi menjadi dua. Satu, hadas kecil. Dua, hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Sedangkan cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Nah sahabat muslim, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara mandi besar. Dalil tentang kewajiban mandi besar sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat di masjid dalam keadaan mabuk sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekedar melintas tanpa maksud berdiam diri di dalamnya sampai kalian mandi. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ma'u min al-ma'i. Artinya, air itu dari air. Mandi junub itu disebabkan karena keluar sperma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mandi besar merupakan ibadah yang tentu mempunyai syarat dan rukun tertentu. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, orang yang mandi besar kemudian melaksanakan solatnya bisa menjadi tidak sah. Berikut ini adalah penyebab seseorang harus melakukan mandi besar. 1. Bersetubuh atau berhubungan seksual. 2. Keluar sperma. 3. Haid atau menstruasi. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal dunia bagi orang muslim yang meninggal selain karena mati syahid. Apabila seseorang telah mengalami 6 penyebab mandi besar tersebut, dia dilarang melakukan hal berikut. 1. Sholat, termasuk dilarang dalam melaksanakan sujud sahwi dan sujud tilawah. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran. 4. Membawa mushaf. 5. Membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Keharaman membaca Al-Quran di sini mengecualikan jika ia membaca potongan ayat Al-Quran tersebut dengan tujuan berdoa, seperti membaca basmalah ketika mau makan dan lain sebagainya dengan tujuan berzikir, bukan enggan maksud membaca Al-Quran itu sendiri. 6. Diam di dalam masjid. 6 larangan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain 6 hal yang sudah disebutkan, bagi wanita haid atau nifas, terdapat larangan tambahan yang meliputi 1. Berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. 2. Melintasi masjid jika ia khawatir darah haidnya akan menetes.
Wanita haid atau nifas yang tidak khawatir darahnya menetes, hukumnya diperbolehkan melintasi masjid tanpa berdiam diri lama di masjid. 3. Bersuci dari hadath. Seseorang yang masih dalam keadaan haid maupun nifas dilarang bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu maupun bersuci dari hadas besar dengan mandi, serta dilarang bersuci dalam rangka beribadah, semisal mandi sholat Jumat. Hal ini dilarang karena bersuci bagi orang yang sedang haid atau nifas, bersucinya adalah sia-sia. Oleh karena itu dilarang oleh syara. 4. Dicerai. Larangan bercerai di sini ditunjukkan kepada suami. Seorang suami haram menceraikan istrinya saat dia menstruasi karena dapat memperberat istri. 5. Bercumbu atau bersenang-senang di bagian tubuh istri antara pusar dan lutut tanpa penghalang. Hukum memotong kuku atau rambut saat hadas besar. Imam Al-Ghazali berpendapat, orang yang menyandang hadas besar sunnah tidak memotong kuku, rambut, dan mengeluarkan darah. Apabila tetap dilaksanakan, mandinya tetap sah, namun mempunyai kewajiban harus membasuh tempat terpotongnya kuku atau rambut. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan, rukun mandi besar ada 2. 1. Niat. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Kasyifatus Saja menjelaskan, 1. Niat mandi besar harus dilakukan bersama dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Apabila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi, mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar, seseorang pertama kali menyiramkan air ke bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu, menyiram bagian dada baru dengan disertai niat. Walaupun muka sudah basah, basuhan pertama belum dianggap sudah disiram karena penyiramannya belum dihitung. Oleh karena itu, bagian muka harus disiram kembali. Penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar, mengingat dilakukan setelah penyiraman di bagian dada yang dibarengi dengan niat. Bacaan niat mandi besar apabila diucapkan sebagai berikut. Nawaitul wusla li raf'il hadathil akbari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada benda yang dapat menghalangi air sampai pada kulit secara langsung. Semisal kotoran yang ada di bawah kuku, cat tembok, cat kuku, eyeliner, sebagian henna, minyak goreng, minyak rambut, dan lain sebagainya. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Apabila setelah mandi selesai baru ditemukan ada penghalang yang menutupi, orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang kurang saja tanpa harus mengulangi mandi dari awal. Seseorang yang mandinya belum sah, belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang diwajibkan seseorang harus suci dari hadas besar, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mandi besar diantaranya adalah 1. Lipatan badan yang biasa ditemukan pada orang gemuk. B. Kulit di bawah kuku, baik kuku tangan maupun kaki. C. Bagian depan dan belakang telinga. D. Selangkangan kedua paha. E. Sela-sela antara dua pantat yang saling menempel dengan cara jongkok. F. Bagian ketiak. G. Kulit dada yang berada di bawah payudara yang menggantung. H. Kulit kepala di bawah rambut tebal. Di antara hal yang juga harus diperhatikan adalah air yang digunakan adalah air mutlak atau netral, tidak air yang berubah warna secara signifikan karena tercampur dengan sampo atau sabun. Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Salim Al-Kaf dalam kitab Al-Takrirat Al-Sadidah menyebutkan sunah-sunah mandi sebagai berikut. A. Membaca basmalah. B. Bersiwak. C. Berdiri. D. Menghadap kiblat. E. Membasuh kedua telapak tangan. F. Berkumur dan menghirup air, istinsyak. G. Kencing terlebih dahulu. H. Menghilangkan kotoran. I.
wudhu sebelum mandi atau wudhu di tengah-tengah mandi berlangsung atau setelahnya. J. Meneliti lipatan-lipatan tubuh yang dikhawatirkan air tidak bisa sampai kepadanya. K. Menyela-nyela rambut. L. Menggosok-gosok anggota tubuh. M. Mendahulukan bagian kanan. N. Mengulangi 3 kali basuhan. O. Berturut-turut. P. Mandi tidak dalam keadaan telanjang bulat. Q. Tidak boros air. R. Bertempat pada tempat yang bisa menjaga dari percikan air. Nah sahabat muslim, demikianlah penjelasan singkat tentang mandi besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.